Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok komunikasi bisnis yang terdiri dari pertama Mas Yusuf Solehan, MPM 0095, ini dari angkatan 16, dan Mbak Sulistiawati Anggraini, MPM 020, dan saya sendiri Mbak Tintrin, MPM 0186. Kami akan mempresentasikan materi proses penulisan pesan bisnis yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan revisi. Yang pertama kita membahas perencanaan dulu. Pada dasarnya perencanaan ini meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama mendefinisikan tujuan, yaitu memikirkan maksud dan tujuan komunikasi. Yang kedua menganalisis audien, yaitu menentukan profil audien. Yang ketiga memilih saluran dan media komunikasi yang akan digunakan, itu bisa lisan ataupun tertulis. Selanjutnya ada tahapan pertama, yaitu mendefinisikan tujuan. Itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu bisa memberi informasi, membujuk, dan kolaborasi. Kita bisa menjabarkan pada tujuan khusus. Contohnya untuk memberi informasi itu, contohnya menyajikan penjualan bulan tak lalu ke manajer pemasaran. Kalau membujuk itu contohnya bisa meyakinkan manajer pemasaran untuk mengangkat beberapa karyawan baru bagian pemasaran. Contohnya untuk kolaborasi itu membantu departemen personalia mengembangkan program pelatihan bagi beberapa anggota baru. Selanjutnya tahapan kedua, yaitu menganalisis audien. Yang pertama, cara mengembangkan profil audien itu ada 5. Yang pertama, menentukan ukuran dan komposisi audien. Yang kedua, siapa audiennya, kemudian reaksi audien, kemudian tingkat pemahaman audien, dan yang terakhir hubungan komunikator dengan audien. Terus yang kedua, cara memuaskan audien akan kebutuhan informasi 5 tahap dalam memenuhi kebutuhan audien. Yang pertama, temukan atau cari apa yang diinginkan audien. Kemudian antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Kemudian memberikan semua informasi yang diperlukan. Keempat, pastikan informasinya akurat. Dan yang terakhir, tekankan ide-ide paling menarik bagi audien. Yang terakhir, ketiga, yaitu cara memuaskan kebutuhan motivasional audien. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Sulistiawati Anggraini. Silahkan Mbak Sulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap 3 saluran dan media yang akan digunakan. Di sini ada 2, komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan diantaranya ada memerlukan umpan balik segera dari audiens, pesan relatif sederhana dan mudah dipahami, tidak memerlukan catatan permanen, dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis, ada menginginkan interaksi dan memecahkan masalah. Media komunikasi lisan, percakapan secara langsung, seperti pidato atau pertemuan-pertemuan, telepon dan surat-surat, VoIP atau Voice over Internet Protocols, audio talk dan video talk. Yang terakhir ada teleconference dan konferensi video. Di sini komunikasi lisan terdiri dari tidak memerlukan umpan balik segera, pesan sangat rinci, kompleks dan memerlukan perencanaan yang hati-hati, memerlukan catatan permanen, dapat mencapai audiensi yang luas, dapat meminimalisasi distoris penyampaian pesan, media komunikasi tertulis, surat-surat, memo, laporan proposal, email, surat reguler dan khusus, yang terakhir faksimail. Yang selanjutnya di sini ada pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang pertama, subjek dan tujuan haruslah jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, ada semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Dan selanjutnya, pengorganisasian pesan-pesan melalui outline.
Di sini mengidentifikasi dan mengelompokkan ide-ide. Yang pertama mulai dengan ide pokok. Ide pokok dapat membantu menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok dirangkum dalam dua hal, yaitu ada apa yang diinginkan terhadap audiens untuk melakukannya atau memikirkannya. Dan yang kedua, alasan mendasar mengapa mereka harus melakukan atau memikirkannya. Yang B, nyatakan poin-poin pendukung yang penting setelah menetapkan ide pokok pesan yang akan disampaikan. Tahap selanjutnya adalah menyusun poin-poin pendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok tersebut. Yang C, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap 3 adalah memberikan ilustrasi dengan mengumumkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, outline akan menjadi semakin baik. Dan yang kedua, menentukan urutan dengan rencana organisasional. Ada dua ini, pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Merevisi pesan-pesan bisnis. Keterampilan merevisi. Yang pertama, pesan-pesan bisnis tertulis. Proses penulisan pesan tertulis dimulai dari penulisan draft. Selanjutnya, penelaah dari sudut substansi suatu pesan maupun pengorganisasian. Gaya bahasa yang digunakan, susunan kalimat, mekanik, format, dan tata letak penulisan. Yang pertama, mengedit isi, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Selanjutnya, mengedit mekanik atau teknik penulisan. Selanjutnya, mengedit format dan layout. Yang kedua, pesan-pesan bisnis lisan. Yang pertama, substansi pesan. Hal ini mencakup apakah substansi atau isi pesan yang ingin disampaikan telah tercantum di dalamnya, dan apakah data pendukung atau tabel, grafik, bahkan gambar, audiovisual juga sudah tercantum di dalamnya. Yang kedua, pengorganisasian pesan mencakup 3 poin penting, yaitu pembukaan, misalnya salam pembuka, perkenalan diri. Yang kedua, penyampaian substansi pesan, misal pengantar pesan dilanjutkan substansi pesan. Yang ketiga, penutup, misal kesimpulan, saran, rekomendasi, dan implikasi. Yang selanjutnya, gaya bahasa. Pemilihan kata yang tepat. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Selanjutnya, pilihlah kata yang singkat. Selanjutnya, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.